Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farika Nailu Amalia dengan NIM 2041050020117. Saya dari kelas Ekonomi Syariah 3. Di sini saya akan menjelaskan atau menanggapi tentang ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah, atau bisa juga disebut dengan pengertian ekonomi dua sektor, di mana ini judul yang terdapat dalam mata kuliah Ekonomi Makro Islam yang diampu oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LC.MEI. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian ekonomi dua sektor. Perekonomian dua sektor adalah perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan. Jadi kita pahami bahwa ekonomi tertutup itu di mana masyarakat memproduksi, lalu masyarakat itu juga mengkonsumsinya. Dan pemerintah tidak intervensi, baik itu dari sisi apa yang harus diproduksi dan apa yang dikonsumsi. Dan pemerintah juga tidak mengambil pajak dari produksi masyarakat dan tidak memberikan subsidi. Jadi di sini masyarakat benar-benar mandiri. Yang selanjutnya untuk lebih memahami yaitu diagram perekonomian dua sektor. Di sini ada rumah tangga produksi dan rumah tangga konsumen. Rumah tangga produsen artinya, rumah tangga produsen. Rumah tangga produsen artinya ada sebuah perusahaan yang menghasilkan barang, dan arti dari rumah tangga konsumen yaitu yang mengkonsumsi barang tersebut. Jadi rumah tangga produsen bisa mendapatkan keuntungan dan bisa mengeluarkan. Rumah tangga produsen mendapatkan keuntungan dengan cara menjual barang dan jasa kepada konsumen, atau rumah tangga produsen justru mengeluarkan biaya kepada konsumen untuk membeli barang dan barang kepentingan produksi. Nah, selanjutnya rumah tangga konsumen. Rumah tangga konsumen ini mendapatkan pendapatan dari produsen dengan cara menjual tanah, bekerja atau membeli saham untuk modal, atau menyimpan uang di bank. Sedangkan pengeluaran dari rumah tangga konsumen yang dikeluarkan di rumah tangga produksi yaitu dengan membeli barang-barang yang diproduksi oleh rumah tangga produksi, misalnya seperti membeli beras atau alat transportasi. Yang selanjutnya yaitu aliran pendapatan dalam perekonomian dua sektor. Yang pertama yaitu sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga. Maksudnya di sini rumah tangga produsen menggunakan faktor-faktor yang dimiliki rumah tangga, yaitu bisa berupa tanah, bisa tenaga, dan lain-lain. Sedangkan yang kedua yaitu sebagian besar pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi, yaitu membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Jadi sebagian besar pendapatan yang dihasilkan oleh rumah tangga dari hasil penjualan tanah, penyewaan tanah, dan lainnya itu sebagian besarnya untuk membeli konsumsi yang diproduksi dari rumah tangga produksi, yaitu contohnya saja seperti membeli beras dan lain-lain. Yang ketiga yaitu sisa pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk konsumsi akan ditabung dalam institusi-institusi keuangan. Yang keempat yaitu pengusaha yang ingin melakukan investasi akan meminjam tabungan rumah tangga yang dikumpulkan oleh institusi-institusi keuangan. Jadi pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk membeli konsumsi bisa untuk ditabung, dan tabungan tersebut yang sudah dikumpulkan oleh
institusi-institusi keuangan tersebut nantinya akan diinvestasikan oleh rumah tangga produsen. Yang selanjutnya, hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Pendapatan rumah tangga adalah faktor terpenting untuk menentukan tingkat pengeluaran. Di sini maksudnya ketika rumah tangga belum mendapatkan pendapatan sama sekali, pasti mengkonsumsi sesuai kebutuhan, tetapi ketika dia sudah mulai mempunyai pendapatan, walaupun cuma sedikit, pengeluaran akan tambah naik dan tambah naik hingga sampai saat tertentu makin berkembang dan berusaha menabung. Jadi di sini maksudnya meskipun rumah tangga tidak mempunyai pendapatan sama sekali, pengeluaran atau konsumsi tetap. Tetapi jika pendapatan naik, maka konsumsi atau pengeluaran juga ikut naik, sampai terus naik hingga menemukan titik di mana pendapatan dan pengeluaran itu memiliki nilai yang sama. Yang selanjutnya itu pendapatan, konsumsi, dan tabungan. Ketika pendapatan disposable atau pendapatan yang dikonsumsi itu nol, maka pengeluaran konsumsi tetap 125. Maka dia tidak bisa menabung, jadi tabungan min 125. Begitupun ketika mempunyai pendapatan 100, maka dia akan naik biaya konsumsinya menjadi 200. Maka tabungan tetap min 100. Dan ketika pendapatannya naik lagi 200, maka pengeluaran akan naik lagi menjadi 275. Dan ketika pendapatan naik 300, maka pengeluaran naik lagi menjadi 350, dan otomatis tabungan menjadi min 50 hingga naik lagi sampai 400, pengeluaran menjadi 425, dan tabungan min 25, sampai naik lagi hingga pendapatan dan pengeluaran sama atau sudah mencapai keseimbangan, maka berarti tabungan nol. Setelah itu sekarang sudah mulai pendapatan melebihi pengeluaran. Jadi jika pendapatan dan pengeluaran sama, maka tabungan menjadi nol. Dan ketika sudah mulai, yang selanjutnya yaitu kecondongan mengkonsumsi. Kecondongan mengkonsumsi marginal atau bisa disebut juga dengan MPC merupakan perbandingan di antara pertambahan konsumsi, yaitu sigma C, yang dilakukan dengan pertambahan disposable income, yaitu sigma YD, yang diperoleh. MPC sama dengan sigma C dikurangi sigma YD. Artinya ketika pendapatan naik, maka konsumsi naik sampai pada batas di mana pendapatan dan konsumsi itu sama, dan ketika melewati disposable income, yaitu di atas tingkat konsumsi, maka nanti akan ada tabungan. Jadi nanti ketika nanti ketika pendapatan sudah melebihi konsumsi, maka sisanya akan ditabung. Yang selanjutnya yaitu kecondongan menabung. Kecondongan menabung marginal atau bisa disebut juga dengan MPS merupakan perbandingan di antara pertambahan tabungan, yaitu sigma S, dengan pertambahan disposable income, yaitu sigma YD. MPS sama dengan sigma S dikurangi sigma YD. Yang selanjutnya fungsi konsumsi dan tabungan. Fungsi konsumsi yaitu suatu fungsi yang menggambarkan sifat hubungan antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan mendaftar pendapatan nasional atau pendapatan disposable, yaitu fungsinya
C sama dengan A plus BY atau C sama dengan A plus BYD, di mana A yaitu konsumsi rumah tangga saat pendapatan nasional 0 dan B yaitu MPC yaitu marginal pendapatan konsumsi. Yang selanjutnya, fungsi tabungan yaitu suatu fungsi yang menunjukkan sifat hubungan antara tingkat tabungan rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable, yaitu fungsinya S sama dengan min A plus 1 min B dikali Y, dan atau S sama dengan min A plus 1 min B dikali YD. Yang selanjutnya itu investasi dan fungsi investasi. Yang pertama, pengertian investasi. Investasi sering dikenal dengan nama penanaman modal. Investasi merupakan komponen kedua yang menentukan pengeluaran agregat. Investasi merupakan pengeluaran atau perbelanjaan penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Investasi meliputi pengeluaran untuk yang pertama pembelian barang modal yaitu mesin-mesin dan peralatan produksi lain untuk mendirikan berbagai jenis industri dari perusahaan. Yang kedua, penggantian barang-barang modal yang telah didepresiasikan, dan yang ketiga pengeluaran untuk bangunan kantor, pabrik, dan lain-lain. Yang keempat, pertambahan nilai stok barang-barang yang belum terjual. Jumlah investasi tersebut disebut dengan investasi bruto, sedangkan investasi neto didapat dari investasi bruto dikurangi depresiasi. Nah, selanjutnya faktor penentu investasi. Yang pertama, tingkat keuntungan yang diramalkan akan diperoleh. Jadi, sebelum penanaman saham, sebuah perusahaan akan melihat peluang di mana di situ mendapatkan keuntungan sedikit atau besar. Jadi jika diperkirakan perusahaan tersebut mendapatkan keuntungan sedikit, maka perusahaan tersebut akan menanamkan saham sedikit, dan ketika dikiranya keuntungan tersebut tinggi, maka perusahaan tersebut akan menanam saham dengan nilai yang tinggi. Yang selanjutnya itu suku bunga. Suku bunga juga mempengaruhi sedikit banyaknya saham yang ditanamkan dari perusahaan tersebut. Yang ketiga itu ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan. Yang keempat yaitu kemajuan teknologi. Dan yang kelima, tingkat pendapatan nasional dan perubahannya. Yang keenam, keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan. Yang selanjutnya itu fungsi investasi. Fungsi investasi merupakan fungsi yang menunjukkan hubungan antara tingkat investasi dan tingkat pendapatan nasional. Dan selanjutnya fungsi investasi otonomi merupakan investasi yang besarnya tetap atau jenis investasi yang tidak terpengaruh dengan besarnya pendapatan. Investasi terpengaruh merupakan investasi yang besarnya dipengaruhi oleh besarnya pendapatan nasionalnya. Semakin tinggi nasionalnya, maka semakin tinggi investasinya. Yang selanjutnya, keseimbangan perekonomian negara. Dalam perekonomian dua sektor, keseimbangan perekonomian negara tercapai apabila yang pertama, ketika pendapatan nasional sama dengan konsumsi dan investasi, yaitu Y sama dengan C plus 1. Dan yang kedua, investasi sama dengan tabungan, yaitu I sama dengan S. Jadi ketika pendapatan menurun, maka investasi akan menurun dan tabungan juga akan menurun. Yang selanjutnya itu contoh angka keseimbangan pendapatan nasional dalam triliun rupiah. Ketika pendapatan nasional itu 0, konsumsinya ya tetap 90, tabungannya min 90.
investasi 120, maka pengeluaran agregat menjadi 210. Dan ketika pendapatan naik menjadi 120, maka konsumsi juga akan naik menjadi 180 dan tabungan turun menjadi min 60, investasi bertahan menjadi 120, maka pengeluaran menjadi 300. Lalu ketika pendapatan nasionalnya 840, konsumsinya menjadi 720, kemudian tabungan menjadi 120, investasi 120, maka berarti imbang, ketemu di titik nol, yakni betul-betul pendapatan, konsumsi, tabungan, dan investasi itu pas. Jadi ketika pendapatan, konsumsi, tabungan, dan investasi itu sama dan ketemu di titik nol, maka ini benar-benar pas atau mendapatkan hasil yang apa itu namanya maka pengeluaran agregatnya nanti juga sama dengan pendapatannya tadi, jadi hasilnya ketemu di titik nol. Dan ketika konsumsi lebih tinggi dari pengeluaran, ketika konsumsi lebih tinggi dari pendapatan, maka itu dinamakan dengan ekspansi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.